1.171 siswa menjadi korban keracunan massal MBG di Kabupaten Bandung Barat. Data korban merupakan akumulasi jumlah korban pada Senin 22 September mencapai 441 orang hingga Rabu 24 September mencapai 730 orang. Sementara 145 pelajar SMK di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat juga dirawat di Puskesmas Ujung Jaya Kamis sore. Siswa diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Menanggapi peristiwa keracunan massal MBG, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Perwakilan Jawa Barat. Pemanggilan ini bertujuan mengevaluasi sejumlah aspek diantaranya kebersihan dapur MBG, bahan makanan yang disajikan, dan evaluasi jam masak MBG. MBG, hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG Perwakilan Wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pasca kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP di salah satu SPPG MBG. Polisi juga sudah menyerahkan seluruh sampel makanan yang dikonsumsi korban dan kini masih dalam uji di Labkesda Bogor dan Lafor Polri. Hasilnya kita masih menunggu dari Labkesda sama Lafor yang di Bogor. Itu sudah kita kirimkan dari hari Selasa. Ini masih menunggu hasilnya untuk sampel dari muntahan korban maupun dari makanannya, sampel makanannya. Kini polisi menunggu hasil uji Labkes atas sampel makanan. Nantinya hasil tes itu sangat penting menjadi evaluasi ke depannya program makan bergizi gratis, tidak lagi menimbulkan korban. Tim Liputan Kompas TV. Ketahanan menu makanan bergizi ternyata sangat terbatas. Dari proses masak hingga konsumsi perlu diperhatikan agar makanan tetap bergizi ketika disantap. Dalam program Kompas Siang, dokter spesialis gizi klinik Dr. Oki Yonatan menjelaskan waktu ideal makanan dikonsumsi. Menurut Dr. Oki, berapa lama waktu antara penyiapannya sampai ke disajikan ke anak-anak yang efektif agar tidak basi atau tidak justru jadi bakteri sehingga seperti kasus yang belakangan ini terjadi. Berapa lama waktu penyiapan yang ideal? Waktu penyiapan ideal kalau misalnya menu itu udah siap gitu ya, udah matang semua, dari menu itu siap sampai dikonsumsi, biasanya sarannya kurang dari 1 sampai 2 jam. Kalau lebih dari itu ya udah kontaminasi. Oke, baik, 1 sampai 2 jam ini menarik karena menurut informasi begitu penyiapan makanan itu dari jam 1 malam tapi disajikan sekitar siang, begitu jaraknya terlalu jauh seperti itu, Dok. Atau ada saran juga misalnya dari Gubernur Deddy Mulyadi untuk disajikan pagi hari. Kalau menurut dokter seperti apa? Nah, itu tadi sebenarnya kan kita kurang tahu detailnya ya. Penyiapan jam 1 malam itu penyiapan apanya? Apakah mulai belanja bahan bakunya gitu ya? Saya pernah mengalami di daerah gitu, tugas di daerah. Jadi kadang bahan baku itu memang harus disiapin baru bisa malam gitu. Atau misalnya mau fresh gitu ya, mau ikan yang segar gitu ya. Nah itu diambil dari pantai itu, dari nelayan langsung jam 5, jam 4 pagi. Nah itu langsung harus dibersihkan, masuk dapur, diolah, disiapkan, baru bisa disajikan. Jadi rantai dari awal bahan baku itu didapat sampai siap itu kan kita masih nggak tahu detail seperti apa, dan sepertinya variasinya banyak di Indonesia itu. Tapi yang penting kalau makanannya itu sudah siap gitu, udah di plate, nah itu harus segera dikonsumsi gitu. Jadi nggak makanan itu sudah matang semua, udah siap di plate, tapi dia tersimpan lama gitu di suhu ruangan gitu, lebih dari 2 jam gitu, terus baru diberikan ke anak-anak. Nah itu memang riskan.